Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, foto bertiga masih dianggap sebagai pamali oleh sebagian kalangan. Tindakan ini dipercaya bisa menyebabkan orang yang di tengah mengalami kesialan, bahkan parahnya dipercaya bisa menyebabkan kematian. Hal ini tentu merugikan bagi mereka yang menjalin persahabatan dengan hanya 3 orang atau keluarga yang hanya memiliki 1 orang anak saja. Pasalnya akan kesulitan mengabadikan momen kebahagiaan mereka dalam jepretan foto karena jumlahnya 3 orang. Kepercayaan yang berkembang luas di Indonesia ini ternyata bukan berasal dari dalam negeri, namun bersumber dari kepercayaan bangsa Vietnam yang mengeramatkan angka 3. Negara ini mengalami akulturasi budaya yang besar ketika penjajahan. Mereka mengambil mitos bahwa angka 3 membawa kesialan. Hasilnya mitos foto bertiga pun lahir. Mereka percaya bahwa angka-angka ini merupakan angka suci untuk Tuhan, namun akan berdampak buruk jika dikaitkan dengan manusia. Kilatan yang muncul dipercaya akan mengambil jiwa mereka yang ada di tengah ketika berfoto bertiga. Namun jika ditelaah dalam pandangan Islam, maka tidak ada kaitannya antara foto bertiga dengan meninggalnya seseorang. Siapapun boleh saja berfoto bersama dengan orang lain tanpa harus menghindari jumlah 3 karena takut mendapatkan bencana. Adab kesopanan dalam berfotolah yang menjadi poin penting dan bukan jumlah orang yang berfoto. Bagi mereka yang mengumbar aurat saat sesi pemotretan tentu saja akan mendapatkan dosa yang pastinya akan dipertanggungjawabkan kelak. Mulailah untuk menelaah setiap mitos yang berkembang dalam pandangan Islam. Karena jika tidak ada dasar Al-Quran dan Al-Hadis, maka hal itu bukanlah suatu kebenaran. Sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 170 yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk? Quran surat Al-Baqarah ayat 170. Jika suatu ketika ada yang meninggal usai melakukan foto bertiga, maka hal tersebut tidak ada kaitannya dengan mitos ini. Hal ini terjadi karena memang ajalnya sudah menjemput dan harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tidur merupakan sebuah cara untuk kita mengistirahatkan tubuh yang sudah seharian bekerja. Biasanya anggota tubuh akan kembali lagi segar usai terlelap pada malam hari. Ajaran Islam sendiri sudah memiliki aturan dan adab tersendiri dalam urusan tidur. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk selalu tidur menghadap ke kanan. Posisi tidur ini tidak sekedar sunnah, akan tetapi terbukti memiliki khasiat jika dikaji secara medis. Selain posisi tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ada juga posisi tidur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan bahwa posisi tidur tersebut merupakan ciri-ciri penghuni neraka. Rupanya posisi yang dilarang dan juga dimurkai Allah adalah tidur tengkurap. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya kala beliau mendatangi sebuah masjid. Kala itu, Rasulullah SAW melihat seorang umatnya yang tinggal di Masjid Nabawi sedang tertidur dengan posisi tengkurap. Kisah ini diriwayatkan oleh Takfah Al-Ghifari radhiyallahu an. Salah seorang yang tinggal di Masjid Nabawi mengucapkan, "Aku tidur di masjid pada akhir malam. Kemudian ada orang yang mendatangiku sedangkan aku tidur dengan posisi tengkurap. Lalu orang itu berkata, 'Bangun dari tengkurapmu, karena tidur yang demikian adalah tidurnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Kemudian aku angkat kepala, maka ketika kulihat ia adalah Rasulullah SAW, maka aku pun kemudian bangkit." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa posisi tidur tengkurap adalah posisi tidurnya para penghuni neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya, tidur tengkurap adalah posisi tidurnya penghuni neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya tidur yang seperti ini atau tengkurap dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadis riwayat At-Tabrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu saja tidak akan pernah melarang sesuatu hal jika tidak ada hal yang membahayakan bagi manusia. Secara medis, tidur dengan posisi tengkurap akan bisa membahayakan tubuh sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun benar-benar melarang bahkan hingga memurkai posisi ini. Ternyata ilmu kedokteran modern membuktikan bahwa memang tidur tengkurap berbahaya. Tidur ini dapat mengganggu pernapasan karena otot dada dan organ pernapasan tidak dapat bekerja maksimal karena terhimpit. Dengan posisi tersebut dada akan menjadi tertekan dan membuat napas menjadi sesak. Selain bagian pernapasan, tidur dengan posisi ini juga dapat menghimpit jantung. Dalam jangka waktu lama posisi seperti ini dapat membahayakan kesehatan jantung. Fungsi otak juga boleh terganggu dengan posisi ini. Karena aliran darah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh begitu pula ke otak menjadi terganggu karena terhimpitnya jantung tadi. Selain itu, hasil penelitian dari Universitas of Chicago Alliance menunjukkan bahwa risiko kematian akibat tidur tengkurap lebih tinggi pada orang-orang yang menderita epilepsi. Pada tahun 1990 menemukan bahwa 67 dari 72 kematian anak terjadi di Inggris bukan terjadi karena penyakit. Lalu, bagaimana cara tidur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Berikut ulasannya. Posisi tidur miring ke kanan. Tidur Rasulullah SAW menghadap ke kanan. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 247 dan Muslim nomor 2710, Nabi Muhammad SAW mengatakan agar berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Meletakkan tangan di bawah pipi. Dan dari Huzaifah ibnu al-Yaman radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah SAW hendak tidur pada malam hari, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Hadis riwayat Bukhari. Meniupkan kedua tangan dan membaca doa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah SAW hendak tidur, beliau meniup kedua tangannya dan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu beliau mengusap badannya dengan kedua tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Kebiasaan tidur sehat Rasulullah SAW sebelum tidur adalah dengan meniupkan kedua tangan dan membaca doa lalu mengusapkan ke seluruh badan. Tidak tidur sebelum Isya. Hadis dari Abu Barjah radhiyallahu an, dia berkata bahwasannya Rasulullah SAW tidak menyukai tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari. Tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam kemudian melaksanakan sholat. Muttafaq alaih. Sahabat yang beriman, untuk itu jauhilah semua hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejatinya Dia tidak akan melarang sesuatu hal yang baik, namun larangan tersebut semata-mata hanya untuk kebaikan hamba-Nya. Allah pemilik alam semesta dan semua ilmu pengetahuan, tentu Dialah yang lebih tahu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.